Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayuhal ikhwah, azanillah wa iyyakum. Baik hadirin jamaah Masjid Raya Cipaganti Bandung ataupun para pendengar Radio Roja Bandung di 1476 AM di mana saja Anda berada, juga para pendengar Radio Al-Bayan Cianjur di 107,7 FM. Alhamdulillah, sore ini kembali kita berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Bulughul Maram yang pada Sabtu yang lalu kita sudah sampai pada bab Sholatul Jumu'ah. Hadis terakhir yang kita bahas pada pekan yang lalu, tepatnya 2 pekan yang lalu, karena Sabtu yang lalu ada Ustaz Ahmad Zainuddin hafizahullah. 2 pekan yang lalu kita membahas bila sudah sholat Jumat maka jangan langsung disambung dengan sholat lain sebelum berbicara atau keluar. Penjelasan tentang hal itu sudah kita terangkan. Sekarang kita lanjut ke hadis berikutnya. 2 hadis ini kita bahas dua-duanya sekaligus karena satu tema atau 3 hadis kata. Hadis yang pertama, hadis ini masih diterima dari Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dzakara yaumal jumu'ah faqala fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyyahu wa asyara biyadihi yuqalliluha muttafaqun alaihi. Wa fi riwayat Muslim wa hiya sa'ah khafifah. Kata Sa'ib bin Yazid radhiyallahu anhu bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan tentang hari Jumat, khususnya keutamaan hari Jumat. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad ketika menerangkan tentang keutamaan hari Jumat, beliau menerangkan sampai ada 60 keutamaan hari Jumat. Salah satunya adalah yang diterangkan dalam hadis ini. Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan hari Jumat, lalu beliau berkata, fihi sa'atun. Di hari Jumat ada 1 saat. Tidaklah seorang muslim pada saat seperti itu dalam keadaan sholat meminta sesuatu kepada Allah
kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia minta. Lalu Nabi SAW berisyarat dengan tangannya menunjukkan sangat sebentarnya saat tersebut. Hadis ini muttafaqun alaih. Saya tidak tahu dan tidak ada penjelasan bagaimana Nabi berisyarat bahwa itu sedikit atau sebentar. Cuma orang-orang Arab zaman sekarang seringkali mengisyaratkan tangannya untuk menggambarkan baik sedikit atau sebentar dengan cara begini. Kalau begini berarti bisa sedikit, bisa sebentar. Kalau umpamanya kita mau bicara kepada dia tapi dia ada keperluan, dia begini. Artinya tunggu sebentar. Kalau begini artinya tidak ada atau habis. Kita minta cukup begini. Tidak perlu dijawab dengan lisan, berarti itu sudah habis atau tidak ada. Apakah isyarat dengan begini yang menunjukkan sedikit atau sebentar itu juga sudah ada di zaman Nabi SAW dan terwariskan secara turun-temurun sampai sekarang? Wallahu a'lam, tidak ada penjelasan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, wahiyya sa'ah khafifah, itu adalah saat yang sangat ringkas, sangat sebentar. Itu hadis pertama dari Sa'ib bin Yazid. Hadis kedua dari Abu Burdah dari bapaknya. Siapa bapaknya Abu Burdah? Burdah. Abu Burdah artinya bapaknya Burdah. Berkata Burdah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, hiya ma baina an yajlisal imamu ila an tuqdas shalah. Rawahu Muslim wa rajjaha ad-Daraqutni annahu min qawli Abi Burdah. Kata Abu Burdah, aku mendengar Rasul SAW bersabda, saat tersebut adalah saat antara duduknya imam sampai selesainya dilaksanakan sholat. Duduk imam khatib pada hari Jumat, mulai duduk sampai selesai sholat, itulah saat yang dimaksud. Hadis ini riwayat Imam Muslim, tapi Imam Ad-Daraqutni lebih merojihkan itu menguatkan bahwa ucapan ini adalah ucapan Abu Burdah. Dalam hadis lain dari Abdullah bin Salam riwayat Ibnu Majah dikatakan juga seperti itu, dan dari Jabir menurut riwayat Imam Abu Dawud dan An-Nasa'i annaha ma baina salatil asri wa ghurubis syams, bahwa saat tersebut adalah saat sejak sholat asar sampai terbenamnya matahari. Dan kata Al-Imam Ibnu Hajar, waqad ukhtulifa fiha ala aktsara min arba'ina qawlan amlaituha fi syarhil Bukhari. Dan perkara ini telah diikhtilafkan lebih dari 40 pendapat, dan saya mendiktekan atau menuliskan ke-40 pendapat ini di dalam syarah Sahih Bukhari yang judulnya Fathul Bari, susunan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang juga mengarang kitab kitab Bulughul Maram ini. Inilah 4 hadis, berarti bukan 3, 4 hadis yang keempat-empatnya menjelaskan tema yang sama, yaitu apa? Saat mustajab untuk berdoa di hari Jumat. Ketika menerangkan hadis ini,
Berkata Syekh Al-Utsaimin, inna fihi sa'ah. Di hari Jumat itu ada satu saat. Saat dalam bahasa Arab artinya jam. Sehari semalam, waktu sehari semalam dibagi menjadi 24 bagian. Satu bagian tersebut disebut sa'ah, atau menurut bahasa kita apa? Jam. Tapi as-sa'ah yang dimaksud dalam hadis ini adalah waktu. Tapi bukan jam. Tapi salah satu dari bagian waktu dalam sehari semalam tanpa ditentukan batasannya, baik dengan menit ataupun dengan jam. Sa'ah di sini adalah satu fase waktu, tapi lamanya waktu tersebut tidak dijelaskan secara pasti. Adapun perkataan Nabi yas'alullaha syai'an, orang muslim itu meminta sesuatu kepada Allah di waktu tersebut. Syai'an disebutnya isim nakirah dalam konteks kalimat itsbat, makanya maknanya adalah mutlak. Artinya sesuatu tersebut bebas, baik untuk urusan agama, akhirat, atau untuk urusan dunia, baik untuk pribadi, keluarga, atau orang lain termasuk kaum muslimin secara umum, bahkan orang kafir didoakan kebaikan agar memperoleh hidayah. Maka seseorang di saat tersebut minta apapun kepada Allah, termasuk urusan dunia, minta harta, minta jabatan, minta jodoh, minta dimudahkan dalam memahami pelajaran, itu boleh. Atau untuk urusan agama, minta diberi pemahaman terhadap ilmu syar'i, minta diberi hidayah untuk bisa melaksanakan tahajud secara konsisten, minta diberikan kemampuan untuk menjaga saum Senin Kamis secara terus-menerus, atau untuk urusan akhirat, minta dibebaskan dari azab kubur, azab neraka, dan yang lain-lainnya, maka dibolehkan selama tidak meminta hal yang terlarang, seperti umpamanya dosa atau memutuskan silaturahmi. Umpamanya, ya Allah, putuskan hubungan persaudaraan si A dengan si B. Itu memutuskan silaturahmi, haram, tidak boleh dan tidak akan dikabul. Atau meminta sesuatu dari urusan dunia yang sifatnya dosa, seperti pencopet ketika akan pergi untuk mencopet, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan saya rezeki yang banyak hari ini, sukseskan aksi copet saya, lengahkan orang-orang yang berdompet tebal agar mudah untuk saya copet. Maka itu tidak boleh dan tidak akan dikabul sekalipun diucapkan di dalam waktu tadi, waktu yang diijabah tadi, maka tidak akan, ya. Jadi siapa orang yang meminta berdoa dengan cara-cara yang terlarang, maka tidak akan dikabulkan walaupun di saat yang mustajab, termasuk orang yang i'tidak ketika berdoa. I'tidak artinya ketika berdoanya berteriak secara keras atau dengan sikap yang menunjukkan kecongkakan dirinya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 55, ud'u rabbakum tadarruan
wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan tadarru dan khufyah. Tadarru artinya merendahkan diri. Kata orang Sunda, DP-DP handap asor. Merendahkan diri di hadapan Allah, dan khufyatan artinya dengan cara khufyah. Khufyah maknanya berbisik dengan suara lirih, tidak dengan suara yang berteriak. Karena Allah tidak menyukai orang-orang mu'tadin. Makna mu'tadin adalah melebihi batas yang Allah tetapkan. Maka orang yang i'tida, melebihi batas ketika berdoa, tidak akan dikabulkan doanya sekalipun doanya dilakukan pada saat-saat yang diijabah. Adapun contoh berdoa dengan cara i'tida atau melewati batas, berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wal i'tida'u fid du'a ayad wal insan bima la yahillu lahu, imma ayad wa bima la yumkinu syar'an aw bima la yumkinu qadra aw bima huwa muharramun syar'an, fahadha kulluhu i'tida'un fid du'a. Falau da'a ala syakhsin ghaira mustahiq lid-du'a alaihi hal yustajabu lahu, la li'annahu zalim. I'tida atau berlebih-lebihan dalam berdoa, contohnya seseorang berdoa dengan sesuatu yang tidak dihalalkan berdoa seperti itu baginya. Contoh umpamanya berdoa yang isi doanya tidak mungkin secara syar'i, seperti orang berdoa, ya Allah jadikan aku seorang nabi. Secara syar'i mustahil, tidak mungkin. Atau yang tidak mungkin secara takdir, ya Allah beri kemampuan kepada saya untuk bisa terbang seperti Superman. Maka ini juga mustahil. Atau berdoa dengan isi doa yang diharamkan secara syar'i, seperti tadi contohnya, baik pencopet yang berdoa agar dimudahkan dalam operasi mencopetnya, atau seorang pezina umpamanya sebelum dia berangkat mau praktek cari laki-laki yang hidungnya hitam putih, kemudian berdoa, ya Allah beri saya pelanggan yang kaya raya agar saya memperoleh bayaran yang tinggi. Itu diharamkan secara syar'i. Maka semua itu disebut i'tida dalam berdoa. Sekarang, apakah kalau seseorang mendoakan kecelakaan bagi orang lain yang orang itu tidak layak didoakan kecelakaan seperti itu, apakah akan diijabah? Dijawab tidak, karena itu zalim, dan Allah Azza wa Jalla tidak akan mengijabah doa orang-orang yang zalim, kecuali kalau orang yang mendoakan kecelakaan atas orang lain tersebut adalah orang yang zalim terhadap dirinya, tapi dia berkuasa. Dia, si orang yang dizalimi, yang menjadi korban kezalimannya, tidak memiliki kemampuan untuk membela diri apalagi membalas. Yang bisa dia lakukan hanya menangis. Yang bisa dia lakukan hanya menggerutu di belakang. Karena kalau menggerutu di depan juga benjut lagi. Maka dia dibolehkan untuk mendoakan keburukan kepada orang yang menzaliminya. Adapun kalau orang itu tidak punya dosa apa-apa terhadap kita, lalu kita mendoakan keburukan hanya karena iri, hanya karena dengki,
hanya karena hasad. Hasad maknanya benci terhadap turunnya nikmat Allah kepada seseorang. Itu sudah hasad. Kalau ada orang lain peroleh nikmat dari Allah kita enggak suka, itu hasad. Baik disertai dengan harapan agar nikmat itu segera hilang dari diri orang itu ataukah tidak. Cukup perasaan benci tidak suka terhadap turunnya nikmat Allah kepada seseorang, maka itu sudah disebut hasad. Dan kalau dia mengharapkan semoga nikmat itu secepat mungkin dicabut oleh Allah, maka dosanya double. Ya hasadnya, ya doa atau harapan keburukan bagi orang lain. Maka dosanya 2 kali lipat dari sekedar hasad. Walhasil doa yang akan diijabah oleh Allah Azza wa Jalla adalah doa yang tidak melewati batas, baik batasan syar'i atau batasan takdir ataupun haram atau halalnya isi doa tersebut. Dari hadis ini ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Setidaknya ada 10 poin pelajaran. Pertama, min fadaili yaumil jumu'ah anna fiha sa'atan syarifatan hiya nafhatun min nafahatillahi ta'ala yastajibu fiha ta'ala du'a'ad da'i. Pertama, hadis ini menerangkan bahwa di antara keutamaan hari Jumat adalah bahwa di hari tersebut ada satu saat yang mulia. Satu di antara beberapa kesempatan dari Allah di mana Allah akan mengijabah setiap doa orang-orang yang berdoa di saat tersebut, sekalipun orang itu orang durhaka. Itu yang pertama. Kedua, la yuwafiqu hadhihi sa'ah al-fadilah 'abdun muslim wa huwa qa'imun yusalli fayas'alu Allah 'azza wa jalla syai'an min amri din aw ad-dunya illa a'tahu iyyahu man lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahim. Tidaklah seorang muslim berbetulan dengan saat yang utama tadi dalam keadaan sholat, lalu dia meminta sesuatu kepada Allah, baik urusan agama atau urusan duniawi, Allah akan mengabulkan, Allah akan memberikan apa yang dia minta, selama dia tidak berdoa yang isi doanya berupa dosa atau memutuskan silaturahmi. Nanti ada hadis tentang masalah ini. Kata Nabi SAW, yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'atir rahim. Akan diijabah doa seorang hamba selama dia tidak berdoa dengan isi doa yang dosa atau memutuskan silaturahmi. Jadi minta apa saja di hari Jumat, ya. Ketiga, as-sa'atul muradatu hiyal qit'atu minaz zaman qad tatulu wa qad taqsur illa anna sa'atal jum'ah hadhihi sa'ah khafifah laysat bit-tawilah. Saat yang dimaksud di dalam hadis ini adalah sepenggal dari waktu di hari Jumat. Bisa panjang, bisa pendek. Tapi saat yang dimaksud dalam hadis ini di hari Jumat adalah saat yang pendek, bukan saat yang panjang. Sebagaimana diisyaratkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, hiya sa'ah khafifah. Itu saat yang ringan, yang enteng atau maknanya yang pendek.
Itu yang ketiga. Faidah keempat, akhfa ta'ala waqta hadhihi sa'ah fala yu'lamu hal hiya fi awwalin nahar aw akhirih aw wustihi aw wasatihi wa ikhfa'uha ainul hikmah war rahmah dzalika annahu law ulima waqtaha lamma iltamasaha al-muslimun bil ibadah wa du'a illa tilka sa'ah walakin ikhfa'uha yaj'aluhum yaltamisunaha kulla yawmil jum'ah an lahum yaqa'una 'alaiha fatuktsaru a'maluhumus shalihah wa ikhfa'uha ka ikhfa'i lailatul qadar wa ikhfa'i ismillahil a'zam wa nahwi dzalik minal asya' al-mufaddalah. Keempat, hadis ini pun menerangkan bahwa Allah sengaja menyembunyikan waktu diijabahnya doa tersebut. Tidak diketahui apakah di awal hari Jumat, di akhir hari Jumat, atau di pertengahan hari Jumat. Disembunyikannya waktu tersebut merupakan inti dari hikmah dan rahmat Allah. Kenapa? Karena kalau diketahui waktu yang pasti, niscaya kaum muslimin hanya akan ibadah dan doa di saat itu saja. Umpamanya bahwa waktu ijabah tersebut 10 menit seusai adzan asar umpamanya, maka orang hanya akan doa di 10 menit itu saja. Selain 10 menit itu nanti lalai, nggak akan berdoa. Ya. Tapi kalau umpamanya disembunyikan, pokoknya hari Jumat, kapan? Pokoknya hari Jumat. Apa yang terjadi? Kaum muslimin akan berupaya berdoa sesering mungkin di hari Jumat, di awal hari, di tengah hari, sampai di akhir hari, dengan harapan siapa tahu pas dia sedang berdoa, saat itulah saat yang mustajab untuk diijabah oleh Allah SWT. Nah, ini sama kasusnya dengan disembunyikannya waktu yang pasti tentang turunnya Lailatul Qadar. Pada malam keberapa? Bisa malam ganjil, bisa juga malam genap. Sangat tergantung dari berapa hari Ramadan di tahun tersebut. Karena Nabi SAW menyatakan iltamisuha, carilah Lailatul Qadar itu di 9 hari terakhir, 7 hari terakhir, 5 hari terakhir, 3 hari terakhir, atau hari terakhir. Dan itu bisa ganjil, bisa genap. Kalau Ramadan tahun itu 30 hari, maka 9 hari terakhir ganjil apa genap? Genap. 9 hari terakhir adalah genap kalau 30 hari. Sebagai bukti gini aja. 1 hari terakhir berarti malam keberapa? 30. Malam ke-30 berarti genap. 3 hari terakhir malam ke-28. 5 hari terakhir malam ke-26. Begitu seterusnya. Tapi kalau Ramadan hari tersebut, bulan tahun tersebut adalah 29 hari, berarti ganjil. Makanya dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dalam kitab Sunannya, yang ini juga dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, bahwa di zaman Nabi SAW pernah terjadi Lailatul Qadar turun pada malam ke-24. Padahal malam ke-24 adalah malam ganjil, tapi itulah 7 hari terakhir ketika Ramadan tersebut.
Jadi sengaja Lailatul Qadar disembunyikan agar apa? Agar orang mencari Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, baik ganjil ataupun genap. Tarawihnya, tadarusnya, zikir dan berdoanya, begadangnya di 10 hari terakhir untuk mencari Lailatul Qadar. Akhirnya dia lebih giat dalam ibadah, dan giatnya ibadah dia dalam rentang waktu yang cukup panjang, yaitu 10 hari, mewariskan dampak positif yang luar biasa bagi hatinya, bagi imannya, bagi akhlaknya, bagi semua kebaikannya. Berbeda kalau umpamanya dipastikan bahwa Lailatul Qadar tidak akan turun kecuali hanya tanggal 27. Niscaya seluruh masjid hanya akan penuh di malam itu saja. Malam-malam yang lainnya bisa kosong, melompong, bisa sepi. Nanti hari ke-26 hampir menjelang malam ke-27, seharian orang tidur untuk menyiapkan stamina nanti malamnya. Bisa begitu nanti. Dan ini buruk. Tapi kalau umpamanya dia tidak tahu kapan Lailatul Qadar, dia akan menyiapkan diri di hari yang pertama. Sejak malam pertama tarawih dia melatih diri, membiasakan diri, beradaptasi dulu untuk sholat tarawih setiap malam, agar pas nanti saat-saat Lailatul Qadar sudah dekat, kita sudah terbiasa sholat malam yang panjang. Jadi disembunyikannya saat mustajab di hari Jumat sama kasusnya dengan disembunyikannya malam Lailatul Qadar. Sama juga dengan disembunyikannya Al-Asmaul Husna. Saya tanya, ada berapa Asmaul Husna? Berapa? 99? Salah. Yang benar adalah tidak tahu. Saking apa? Saking banyaknya. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jalla. Hatta para malaikat tidak tahu berapa jumlah Asmaul Husna yang sesungguhnya. Dan itu dijelaskan dalam salah satu hadis Nabi SAW yang sahih riwayat Imam Muslim. Beliau berdoa, salah satu doa ini di pertengahan doanya, Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin alladhi sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak. Ya Allah, aku meminta kepadamu dengan menyebut seluruh nama yang engkau telah menamai dirimu dengan nama itu, atau nama-nama yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, atau nama-nama yang telah engkau ajarkan kepada salah seorang di antara makhlukmu. Nah, ini kalimat yang berikut ini. Awista'tharta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau dengan nama-nama yang hanya engkau saja yang tahu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu. Nama-nama yang hanya Allah saja yang tahu dalam ilmu ghaib yang ada di sisimu menunjukkan hanya Allah yang tahu. Selain Allah tidak ada yang tahu. Baik jumlahnya termasuk apa saja nama-nama tersebut. Dari sinilah para ulama kemudian menyatakan nama Allah tidak terbatas jumlahnya dan tidak ada yang tahu. Adapun hadis sahih riwayat Imam Muslim yang menyatakan inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman faman ahsaha dakhalal jannah. Allah memiliki 99 nama yang siapa orang yang mengihsa terhadap 99 nama ini,
dia akan masuk surga. Ada dua kesalahpahaman orang ketika memahami hadis ini. Kesalahan pertama, membatasi nama Allah hanya 99 berdasarkan hadis ini. Kedua, memahami ihsa dengan makna menghafal. Siapa yang menghafalkannya dia masuk surga. Berweh orang berlomba-lomba menghafalkan Asmaul Husna sampai lahir nazam atau lagu Asmaul Husna. Orang banyak hafal Asmaul Husna. Ketika ditanya apa makna dari semua Asmaul Husna tersebut, duka teh teuing. Terus apa konsekuensi atau cara mengaplikasikan Asmaul Husna itu? Duka teh teuing. Yang penting saya hafal, surga di tangan. Ini dua kekeliruan. Adapun kekeliruan pertama yang menyatakan bahwa Asmaul Husna ada 99 karena tarkib atau susunan kalimat hadis ini menunjukkan tidak demikian. Kalau saya berkata begini, uang saya ada 1 juta, maknanya memang uang saya hanya 1 juta. Jumlah uang saya 1 juta. Bedakan dengan kalimat ini, saya punya uang 1 juta yang akan saya berikan kepada siapa saja yang hafal juz amma. Kalimat kedua ini, apakah uang saya hanya 1 juta? Enggak, miliaran banyak di bank punya orang. Hanya di antara sekian miliar uang saya sisihkan 1 juta yang akan saya berikan kepada siapa saja yang hafal juz amma. 1 juta saya berikan, sisanya masih banyak miliaran. Itulah contohnya. Kalimat tadi, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman, bukan inna asma Allahi tis'atun wa tis'una isman. Hadisnya bukan sesungguhnya nama Allah ada 99, bukan. Tapi sesungguhnya di antara nama-nama Allah ada 99 nama. Siapa orang yang mengihsa terhadap 99 itu, dia akan masuk surga. Jadi di antara sekian banyak nama Allah ada 99 nama yang spesial. Siapa yang mengihsa? Makna mengihsa pertama tentu saja meyakini bahwa ini adalah Asmaul Husna, nama yang paling bagus bagi Allah. Kedua, memahami maknanya, dan yang ketiga mengaplikasikannya. Contoh mengaplikasikan nama Allah Ar-Razzaq. Apa Razzaq artinya? Pemberi rizki. Maka aplikasi dari Asmaul Husna Ar-Razzaq, pemberi rizki, pertama kita meyakini bahwa yang memberi rizki Allah bukan orang. Kedua, kita hanya akan meminta rizki itu dari Allah Azza wa Jalla. Itu salah satu contohnya. Jadi kalau orang, walaupun orang itu tidak hafal ke-99 Asmaul Husna tadi, kalau orang hafal tapi tidak memahami maknanya dan tidak mengaplikasikan, dia bilang ya Razzaq, tapi dia juga minta ke selain Allah, maka percuma. Apa saja nama Allah yang 99 ini tidak dijelaskan alias dirahasiakan. Untuk apa? Untuk memacu orang mencari 99 nama itu apa saja sih. Akhirnya dia ngotek-tak Al-Quran. Ngotek-tak itu mencari-cari nama-nama Allah dalam Al-Quran. Ketemu dalam Al-Fatihah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, gitu ya. Ada Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabir, dalam surah apa? Al-Hasyr ayat
20 dan seterusnya sampai akhir dari surat Al-Hasyr tadi. Nah, mencari nama-nama Allah yang 99 itu yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Juga sama kasusnya dengan Rasul menyatakan al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batu minal iman. Iman itu ada 70 sekian cabang. 70 sekian, sekiannya tidak ditetapkan. Disebut bid'un wa sab'un. Bid'un adalah bilangan dari 3 sampai 9. Bid'un wa sab'un bisa 73, 74, 75 sampai 79. Tapi oleh Nabi SAW tidak dipastikan 70 berapa. Apa efeknya? Efeknya para ulama mencari yang benar itu 70 berapa sih? Yang paling tinggi ucapan la ilaha illallah, yang paling rendah membuang gangguan dari jalan dan malu sebagian darinya. Sudah 3 tuh. Yang lainnya dicari. Seperti itu. Hikmahnya melecut, memacu orang untuk mencari. Baik dari aspek keilmuan ataupun dari aspek amalan. Oleh karena itulah maka disembunyikannya waktu diijabahnya doa di hari Jumat adalah merupakan intisari dari hikmah dan rahmah. Itulah faedah yang keempat. Kelima, arjas sa'ah li sa'atil ijabah sa'atan. Saat yang paling diharapkan sebagai saat ijabah di hari Jumat ada 2 saat. Silakan cari di 2 saat ini. Ihdahuma hina yas'adul khatib hatta tuqdas shalah. Saat yang pertama adalah saat ketika khatib naik mimbar sampai selesai ditunaikannya salat Jumat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Burdah yang menyatakan hiya ma baina ayyajlisal imam ila an tuqdas shalah. Saat tersebut adalah saat antara duduknya imam sampai selesainya salat ditunaikan. Berarti ini saat yang pertama dan ini adalah waktu spesial. Waktu istimewa. Kenapa? Li'ijtima'il musallin. Karena saat itu orang-orang yang sholat berkumpul dan berkumpulnya orang untuk ibadah disebutkan wa hadzal waqtu lahu mizatuhu bi istima'il musallin wal istima'u 'ala al ibadah lahu atharuhu fi ijabati du'a kama anna hadhihi sa'ah al maqsudah min yaumil jum'ah wahya allati nadallahu al-mu'minin lis-sa'i ilaiha. Berkumpulnya orang untuk ibadah memiliki dampak tersendiri dalam hal diijabahnya doa. Selain bahwa saat tersebut adalah saat yang memang dimaksudkan dari ibadah yang dilakukan hari Jumat. Inilah seruan Allah kepada orang-orang mukmin untuk fas'au ila dzikrillah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Ditinggalkan jual beli, ditinggalkan urusan dunia. Untuk apa? Untuk salat. Jadi intisari ibadah yang Allah serukan dalam ayat ini di hari Jumat adalah salat Jumat. Makanya saat salat Jumat saat yang spesial untuk ibadah, spesial juga untuk berdoa dengan doa yang akan dikabulkan. Ini saat pertama yang sangat memungkinkan diijabahnya doa. Amma as-sa'atu tsaniyah ma baina shalatil 'ashr wa ghurubisy syams. Kama jaa dzalika fi haditsai Abdullah bin Salam wa Jabir.
Saat kedua yang sangat juga paling memungkinkan untuk diijabah doa di hari Jumat adalah antara asar sampai maghrib. Ini dijelaskan dalam dua hadis, hadis Abdullah bin Salam, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan hadis Jabir riwayat Abu Daud dan An-Nasai yang menyatakan annaha ma baina sholatil asar wa ghurubisy syams. Bahwa waktu tersebut adalah waktu antara sholat asar sampai terbenamnya matahari atau sampai maghrib. Coba perbanyak doa di antara dua itu. Nah, tapi ada tapinya, jangan terjebak. Karena yang pertama tadi saat ijabahnya doa adalah saat duduknya imam sampai selesai sholat. Jadi begitu imam naik mimbar, salam lalu duduk. Lalu kita berdoa selama imam khutbah. Ini salah, ini keliru. Kewajiban kita ketika imam khutbah apa? Mendengarkan, insot, seperti yang sudah dibahas dalam hadis-hadis tadi. Jangan berzikir, jangan berdoa, jangan baca Al-Quran, apalagi tidur. Nah, yang terakhir ini yang banyak dilakukan orang. Sebelum Jumat fresh, waktu khutbah ngantuknya luar biasa, begitu qomat fresh lagi. Bubaran nanti waktu dengar khutbah dalam hati bercita-cita, selesai Jumatan ini saya mau tidur kayaknya lelap nih. Karena ngantuknya nggak ketulungan. Beres sholat nggak ada sedikit pun ngantuk tuh. Oleh karena itu yang banyak dilakukan orang yang terakhir ini tidur. Tidak boleh. Jangankan tidur, berzikir selama khutbah tidak boleh. Baca Quran selama khutbah tidak boleh. Zikir yang diwajibkan ketika mendengar khutbah adalah zikir dengan kedua telinga. Yaitu apa? Mendengar. Karena Syekhul Islam dalam kitab At-Tuhfah Al-Iraqiyah fil A'malil Qalbiyah tentang amalan hati, dan salah satu amalannya itu adalah zikir. Zikir itu macam-macam. Di antara ada zikir dengan anggota badan, ya. Zikirnya kedua mata, zikrul ainain bil buka. Zikirnya kedua mata itu dengan menangis. Wa zikrul udhunain bil isgha wal insaf. Zikirnya kedua telinga adalah dengan mendengarkan dan diam, mendengarkan pelajaran, nasihat. Zikirnya tangan dengan infak dan sedekah, ya. Zikirnya kedua kaki dengan melangkah atau ke tempat-tempat ibadah. Ada 7 macam zikir yang dijelaskan oleh para ulama dalam hal itu. Makanya ketika ngaji seperti ini tidak boleh berzikir dengan lisan. Seperti baca Al-Quran atau mengawalkan wirid-wirid tertentu. Nggak boleh. Karena apa? Karena tidak menghargai majelis ilmu, ya, dan mengakibatkan konsentrasi kita terpecah antara berzikir dengan mendengarkan. Kalau mau baca Quran, mau berzikir di rumah saja atau cari masjid lain. Kalau mau hadir di majelis pengajian, artinya mau berzikir dengan telinga, dengan hati, dengan pikiran. Karena Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan seutama-utama zikir adalah belajar ilmu dan mengajarkan ilmu. Seutama-utama majlis zikir adalah majlis ilmu. Kenapa? Karena ilmu adalah perkara yang paling bisa mengingatkan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir itu, ya, upaya untuk membuat orang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang paling utama mengingatkan kita kepada Allah apa? Ilmu syar'i, terutama ilmu tauhid, ilmu yang mempelajari tentang asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai mentang-mentang ini ketika imam duduk sampai imam selesai sholat adalah saat yang mustajab selama khutbah berdoa. Tidak boleh. Kecuali kalau imam berdoa. Ya, kita aminkan dalam hati, tapi untuk
mengambil pendapat yang paling selamat di antara pendapat yang ada. Jangan mengaminkan secara keras. Karena khawatir kita masuk ke dalam lagho. Sebagaimana yang sudah kita terangkan, kalau seseorang berkata kepada kawannya, "Hei, diam kamu, jangan ribut," gitu ya. Kalau imam sedang khutbah pada hari Jumat, maka orang itu sudah lagho. Padahal mengatakan, "Hei, diam, jangan ribut," itu amar ma'ruf nahi munkar. Melarang orang ngobrol ketika khutbah. Jangan ribut. Gandeng, jempek, balem, kan gitu. Itu bagusnya. Kalau di luar khutbah bagus. Itu amar ma'ruf nahi munkar, dan hukum amar ma'ruf nahi munkar wajib. Ternyata amar ma'ruf nahi munkar yang wajib tersebut terlarang dilakukan di dalam mendengarkan khutbah. Biar itu urusan ini. Apalagi hal lain yang sifatnya sunnah, seperti mengaminkan doa adalah hukumnya sunnah, di bawah yang wajib. Maka lebih selamat kita tidak mengaminkan secara keras doa imam, doa khutbah, doa khatib di akhir khutbah, cukup di dalam hati saja. Itulah yang kelima. Keenam, hadanil waqtan huma arja waqtin li hadhihi as-sa'ah al-fadilah. Dzalika anna waqta su'udil khatib al-mimbar lil khutbah hatta tanqadi as-shalah huwa thamratu dzalikal yawm wa zubdatuhu, fama fadla hadza illa li hadhil ibadah al-jalilah wa dzikril karim. Dua waktu tersebut adalah dua waktu yang paling diharapkan diijabahnya doa. Kenapa? Pertama, karena waktu naiknya khatib ke atas mimbar untuk khutbah sampai selesai sholat merupakan intisari dari ibadah yang dilakukan pada hari tersebut. Karena keutamaan intisari dari ibadah tersebut, ya, maka saat itu saat yang sangat mustajab diijabahnya doa. Kedua, amma ba'dal asr fa huwa akhirun nahar wa huwa khitamu a'malin nahar wal jawaiz tuwazza'u wa tu'ta fi akhiril amal. Qala sallallahu alaihi wasallam, a'tul ajira ajrahu qabla ayyajifa arahu. Adapun ba'da asar, ini adalah saat terakhir di hari itu, penutup amal-amal di siang hari. Hadiah atau upah atau honor biasanya diberikan setelah selesai dari sebuah pekerjaan. Kata Nabi SAW, berikan upah pekerja sebelum keringatnya kering. Masih boborot ku kesang, luut leet ku kesang, masih boborot itu apa bahasa Indonesianya, masih bermandi keringat. Nah gitu ya. Nafasnya masih tersengal, badannya masih pegal-pegal. Saat itu diberikan. Seluruh kelelahan hilang seketika melihat uang yang dia terima. Uangnya umpamanya Soekarno-Hatta. Kalau di kita warnanya merah, segepok lagi. Maka seluruh rasa lelah, rasa penat, rasa pegal hilang dengan aura dari uang itu. Uang juga punya aura loh. Aura dari uang menyebabkan apa? Menyebabkan seluruh kelelahan itu hilang seketika. Ini saya dengar langsung. Jadi ada orang yang pekerjaannya itu ngupas kulit pisang seharian. Berapa kilo atau berapa ton sehari ya.
Kebayang pegal. Saya tanya, itu nggak pegel, nggak kesel, duduk begitu? Ya pegel sih, tapi begitu melihat Pak Harto, waktu itu yang tergede Pak Harto, semua pegel hilang, katanya gitu. Belum ada Soekarno-Hatta saat itu. Yang paling gedeannya 50 ribuan gambar Pak Harto ya. Melihat Pak Harto hilang semua pegel itu, katanya begitu. Yang ada berbunga-bunganya hati karena istri dan anak saya sebentar lagi bisa makan. Begitu. Oleh karena itu, maka lebih utama memberikan upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering. Di akhir masa pekerjaannya. Nah, ba'da asar sampai maghrib adalah penutup waktu di hari itu. Penutup amalan di siang hari. Makanya salah satu upahnya adalah dijadikan saat tersebut sebagai saat dikabulkannya doa. Ketujuh, istihbabut tafarruq li hadhihi sa'atil mubarakah wal ijtihad fi dhalikal yawm la'allahu yusadifuha wa yuqaddaru kulla sa'atin tamurru alaihi fi hadzal yawm annaha sa'atul ijabah. Ketujuh, hadis ini menerangkan disunnahkannya bersungguh-sungguh di saat yang penuh barokah tadi. Jadi bersungguh-sungguh di hari tersebut untuk berdoa, semoga pas kita berdoa pas berbetulan dengan saat yang mustajab tadi. Kedelapan, al-Islam syartun asasiyun liqabulil a'mal wa istijabati du'a. Famahma amalul kafir min amalin famardudun alaihi. Kedelapan, Islam merupakan syarat yang sangat mendasar bagi diterimanya amalan dan dikabulkannya doa. Amalan orang kafir sehebat apapun tertolak. Dan disyaratkannya muslim sebab tadi Nabi mengatakan fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslim. Tidaklah di hari Jumat itu ada satu saat, tidaklah seorang hamba muslim berdoa saat itu kecuali akan Allah berikan. Jadi harus muslim. Adapun orang kafir enggak akan diijabah doanya dan tidak akan diterima amalnya sebagaimana firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami datangkan pahala-pahala dari apa yang mereka amalkan. Mereka yang dimaksud orang kafir. Semua kebaikan orang kafir pahalanya di akhirat akan didatangkan, diperlihatkan. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan pahala tersebut seperti debu yang bertebaran ditiup angin. Habis tidak tersisa. Diperlihatkan dulu, tuh pahala kebaikan kamu. Lalu tiup, buah, habis semua. Dan ini secara psikis lebih apa? Lebih nyelekit. Ini milik kamu, wah, nggak bisa. Menyi kata orang Sunda, baik. Itu lebih nyelekit daripada tidak diperlihatkan sama sekali ya. Oleh karena itu orang kafir doanya tidak akan dikabul kecuali dalam dua posisi. Posisi pertama kalau dia mazlum. Mazlum itu apa? Didolimi. Walaupun yang mendoliminya orang muslim. Rasul SAW bersabda, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun wa in kana kafira. Takutlah kamu terhadap doa orang yang didolimi karena tidak ada penghalang antara dia dengan Allah sekalipun dia orang kafir. Orang kafir dianiaya oleh orang muslim, dia menjerit, ya Allah, balas kedoliman dia, kena nanti. Awas tuh akhwat dan juga ikhwannya yang banyak didolimi oleh orang awam karena sunnah yang diamalkan, lalu didolimi oleh orang yang anti sunnah.
kita atau ikhwan ya cingkrang ya berjenggot lewat, ada orang, kambing saya itu lewat, kambing saya habis kebanjiran lewat. Itu zalim enggak? Zalim. Lalu kita berdoa, ya Allah, baik mulut. Itu kenal. Akhwat pakai cadar, lewat segerombongan orang-orang yang awam. Lalu ngomong, wah ninja, babagi sawah, kuntilanak hitam, macam-macam. Akhwat sakit hati, lalu mendoakan, ya Allah, tabrak dia sama mobil. Kena nanti lo. Kasihan kan? Jangan sampai seperti itu. Itu pahala bagi kita. Setiap kali kita dihina, dicaci, dimaki, diejek oleh orang karena sunnah, karena ajaran Islam yang kita amalkan, setiap kali itu pula pahala kita bertambah, dosa kita berkurang, dan orang itu pahala berkurang dan dosanya bertambah. Kalau ada orang menghina kita karena kebenaran yang kita amalkan, itu sama dengan, nih pahala saya untuk kamu, sini dosa kamu untuk saya. Baik itu orang. Dan itu menguntungkan kita. Coba kalau umpamanya ada orang datang kepada kita, kamu punya hutang nggak? Berapa? Saya lunasi. Nih uang saya untuk kamu. Bagaimana kita mensikapi, merespon orang itu? Alhamdulillah, terima kasih. Gitu kan? Sekarang ada orang yang menghina kita, mencaci, mengejek, mengata-ngatai. Itu sama dengan, nih pahala saya untuk kamu, pahala saya nggak seberapa sih, sholat juga jarang-jarang, tapi lumayan ada. Nih pahala saya yang jarang-jarang saya kasih, mana dosa kamu? Dosa saya sudah banyak sebenarnya, tapi sini dosa kamu, saya tanggung. Sama dengan begitu tuh. Kasihan orang itu ya, dosanya bertambah, pahalanya berkurang, bahkan bisa habis. Terus dia mendorong kita ke posisi di mana doa kita diijabah oleh Allah. Karena kita mazlum, dizalimi. Betapa untungnya kita. Makanya menyengaja aja lewat yang sering ke orang begitu. Ayo hina saya. Ayo caci maki saya. Ayo kata-katai kambing kayak sapi, kayak kucing, kayak gepek gitu ya. Itu untung bagi saya. Jangan sampai pulang ke rumah, akhwat menggerutu ke suami, tadi itu preman-preman itu, kalau saya bisa saya cekik. Loh kenapa ini? Pendendam banget gitu ya. Nabi SAW itu dilempari sampai berlumuran darah sambil menyeka wajahnya ya karena penuh darah. Beliau berkata, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayah kepada kaumku karena sungguhnya mereka orang-orang yang tidak tahu. Itu dibalas dengan kebaikan. Air tuba dibalas dengan air susu. Ada kan tuh peribahasa itu kan selama ini nggak ada ya. Yang ada adalah air susu dibalas dengan air tuba. Tahu air tuba apa? Racun. Kenapa harus dikontekskan dengan susu? Tidak air madu dibalas dengan air racun. Karena tuba itu getah. Getah beracun tapi warnanya putih seperti susu. Jadi nggak tahu ini susu apa tuba gitu. Kita ngasih ini susu, dia ngasih ini juga susu, padahal racun itu. Karena bentuknya sama, ya. Oleh karena itulah maka jangan doakan keburukan kepada mereka, doakan kebaikan, doakan hidayah. Sehingga berubahlah orang yang anti menjadi mendukung, yang benci menjadi sayang, ya. Yang memusuhi menjadi sahabat dan saudara. Inilah pembahasan kita di sore hari ini, cukup sampai di sini dan kita masuki sesi tanya jawab. Ada pengumuman dulu, besok hari Ahad kita tidak ada pengajian di Al-Furqan ya. Pengajiannya dipindah kemana? Ke Husdai. Silakan datang ke sana jam 9 apa ya? Dengan Ustaz Yazid Abdul Qadir Jawas, guru kita semua ya, silakan datang. Jadi jangan datang ke Al-Furqan. Siapa yang datang ke sana maka akan didapati Al-Furqan kosong. Ya. Kedua, ikhwan dan akhwat yang mau umroh sejak Januari dan bulan-bulan berikutnya bersama saya, yuk hubungi saya. Ketiga, itu masjid kasihan kok dibiarkan, tidak ditengok.
atau minimalnya tidak diperhatikan dengan cara ngasih cek gitu. Ustaz berapa kurangnya? Cuma 800 juta. Bikin menjadi 2 miliar nih dari saya. Bagus seperti itu ya. Dicari orang seperti itu. Kalau tidak ada ya seadanya lah. Berikan perhatian kepada pembangunan masjid. Kita mengejar target Ramadan tahun depan harus sudah selesai dan bisa dipakai daurah dan iktikaf. Sehingga tidak ada lagi ikhwan atau akhwat yang tidur di luar kedinginan karena nggak kebagian tempat ya. Sekarang lebih luas dan 2 tingkat insya Allah lebih bagus ya. Dan WC-nya juga ada belasan, satu WC-nya juga mewah. Mungkin lebih bagus daripada WC mesin agung. Bisa tidur di WC itu. Ditunggu partisipasinya. Kita masuk pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, orang kafir yang teraniaya yang berdoa menyebut nama Allah, apa akan didengar doanya? Kan sudah barusannya. Mungkin dia menulis pertanyaan sebelum poin barusan diterangkannya. Makanya jangan terburu-buru, nanti malu sendiri. Bagaimana hukumnya tidak membayar parkir karena petugasnya tidak standby di tempat sedangkan kita sudah siap uang untuk itu? Suwe petugasnya. Ya tunggu kalau dia nanti mungkin lagi ke WC dulu, lagi makan dulu, atau kalau ada canceling di sana infak parkir masukkan ke sana ya. Lebihi jangan pas 1.000. Beperihan kata orang Sunda, infak sengaja mah nggak pernah gitu ya. Minimal kita lebihkan uang parkir. Juga umpamanya kalau mau membeli ke pedagang asongan, itu untungnya nggak seberapa. Jangan ditaruhnya berapa, 1.000, 1.003 aja ya. Pelitnya minta ampun. Kasih 5.000, jangan kembalikan biarkan. Selebihnya infak. Meniatkan infak ketika berbeli itu luar biasa pahalanya ya. Nanti begitu lihat kita dari kejauhan, tukang itu lari nanti, Pak, air lagi 5.000 biasanya 1.000. Insya Allah dapat pahala kita ya. Ustaz, seseorang yang melakukan onani di siang hari pada bulan Ramadan, apakah dia harus mengqadha saumnya? Pertama, hukum onani dosa besar. Karena apa? Karena Al-Quran mengharamkannya. Ayat Al-Quran yang mengharamkannya adalah di antara surah Al-Mu'minun. Orang mukmin dikatakan walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malum. Faman yutagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun. Orang mukminlah orang yang memelihara faraj kecuali kepada istri atau hamba sahaya. Kedua orang ini tidak apa-apa. Siapa orang yang menyalurkan syahwat di luar kedua ini, merekalah yang melanggar batas syariat, dosa. Dan onani berarti menyalurkan syahwat di luar dua ini. Dosa besar. Tidak boleh, haram hukumnya. Kedua, apakah itu merusak saum? Pasti merusak saum. Karena saum itu adalah menjaga makan, minum, dan syahwat. Jadi rusak. Ketiga, apakah batal saum atau tidak? Ulama ikhtilaf kepada dua bagian. Pertama ada yang menyatakan batal karena dia bertolak belakang dengan hakikat saum. Hakikat saum adalah al-imsaku anil akal wasyurbi wasyahwat, menahan diri dari makan, minum, dan syahwat. Sedangkan onani berarti melampiaskan syahwat, berarti batal. Pendapat kedua menyatakan tidak, karena yang dimaksud syahwat adalah berhubungan suami istri. Pendapat yang lebih rajih yang batal tadi. Ketiga, kalau dia batal, apakah wajib membayar
penalti, denda, yaitu saum 2 bulan berturut-turut, maka dijawab tidak, karena dia khusus untuk suami istri, hubungan suami istri. Dia hanya batal saumnya dan wajib mengqadanya di hari yang lain. Wallahu a'lam. Dari Jumatan ke onani. Benarkah mendengar khutbah pada Jumatan setara dengan 2 rakaat sholat zuhur? Ini sudah kita jelaskan, tidak. Khutbah itu bukan pengganti 2 rakaat sholat zuhur. Kenapa? Karena Jumatan adalah ibadah pokok pada hari Jumat. Zuhur pengganti. Kalau orang tidak sempat Jumatan karena ada uzur, diganti dengan zuhur. Zuhur yang pengganti, sholat Jumat yang pokok, bukan sebaliknya. Kedua, kalau orang terlambat Jumatan tidak mendengar khutbah karena ada uzur, baik dia ketiduran dan memang tidak ada yang membangunkan karena kelelahan gitu ya, atau karena sakit, menwa mencret wae. Dari tadi sudah mandi, sudah ini, tapi pas mau keluar mules lagi, ke WC lagi mules lagi. Pas sudah agak mending, nggak mules, ke masjid sudah koma. Lalu dia ikut sholat Jumat dan tidak mendengarkan khutbah. Apakah dia harus mengganti khutbahnya dengan 2 rakaat sholat? Enggak, cukup 2 rakaat sholat Jumat saja. Ya. Itu sudah kita terangkan. Pada jarak berapa orang disebut melewat di depan orang yang sholat harus dicegah? Pada jarak berapa meter gitu ya orang disebut melewati di depan? Ya, ini ikhtilaf para ulama. Pertama, ada yang menyatakan sejauh 3 hasta dari tempat berdiri orang yang sholat. 1 hasta itu hampir setengah meter, 42,6 cm. Itu kata Syekh Utsaimin. Jadi kira-kira hampir 1,5 meter. Ada yang juga yang menyatakan sampai batas sujud dia. Di atas, di belakang batas sujud dia, maka tidak apa. Dan di sini permasalahan terjadi karena orang itu sholat tanpa sutroh. Tapi kalau dengan ada sutroh nggak akan ada pertanyaan ini. Pokoknya di belakang sutroh boleh lewat, boleh lari-lari, boleh jungkir, jumpalik, salto, terserah. Asal di sebelah sana sutroh. Tapi kalau lewatnya pas di sebelah sini sutroh, wajib dicegah. Ya. Jadi wajibnya ada sutroh, salah satunya demikian. Hikmah Allah. Gimana hukumnya demo? Di situ ada wanita bercampur pria. Kadang laki perempuan campur. Bukan kadang, pasti. Kadang-kadang sholat di jalan tayamum padahal air banyak. Tidak boleh seperti itu. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak menghalalkan segala cara. Tujuannya baik, ingin menarik perhatian penguasa, tapi caranya yang baik. Jangan memadaratkan. Kalau demo dengan jumlah yang banyak, macet, apalagi tol diblokir. Orang mau ke rumah sakit melahirkan lewat tol biar cepat, diblokir, melahirkan tol. Yang umpamanya gawat harus ke rumah sakit, ada demo, mati di jalan. Dan banyak yang kayak begitu kan kasus. Madarat lebih besar. Lalu berkata, wayahna, kata orang Sundanya, mohon pengertiannya macet sebentar demi kepentingan rakyat. Rakyat yang mana? Sekelompok kecil rakyat tidak mewakili seluruh rakyat yang ada. Apalagi ada ikhtilaf, percampuran laki dan perempuan, dan seringkali terjadi cinlok di lokasi demo ya, dan seterusnya. Cari cara yang lebih elegan.
Afwan Ustaz keluar dari tema. Keluar tema itu istilahnya oot. Baru tahu kemarin. Zain di studio ada pertanyaan? Sok. Halo? Silakan. Ya, halo. Silakan. Halo. Halo juga. Halo. Halo. Pak. Dari Abu Putih di Taman Sari. Assalamualaikum Ustaz. Apakah benar setan membawa tepung pas khutbah Jumat supaya pada mengantuk? Apakah benar setan membawa tepung pas mendengarkan khutbah Jumat supaya pada mengantuk? Apa benar setan membawa tepung? Enggak benar. Apa hubungan tepung dengan ngantuk? Ini perkara gaib. Dan perkara gaib tidak boleh diyakini kecuali ada keterangan baik Quran atau hadis yang sahih. Selama tidak ada ayat atau hadis sahih yang menerangkan itu, nggak boleh kita yakini atau diraba-raba. Kayaknya membawa tepung atau kayaknya main biola sehingga terombang-ambing. Jangan kayaknya. Tanpa ada keterangan tentang perkara tersebut tidak boleh kita yakini, ya. Adapun rasa ngantuk ya mungkin salah satunya godaan setan, tapi bagaimana caranya wallahu a'lam. Apakah gugulayunan dina bulu mata orang gitu akhirnya berat? Wallahu a'lam juga. Jadi tidak ada keterangan seperti itu. Cukup sampai di sini saja dulu, sebentar lagi maghrib tiba, kita persiapkan dulu untuk wudu dan seterusnya, walaupun pertanyaan masih ada, tapi waktunya kita lain kali sambung, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.